Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, bertemu dengan saya Bapak Willy Anggrian SPD, Guru IPA di SMP Negeri 1 Meraksaji, Kabupaten Tulang Bawang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi konvensional. Apa itu ya? Materi ini terdapat pada KD 3.7, yaitu menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Dan KD keterampilannya yaitu 4.7, membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Are you ready, guys? Wow, kita tunggu sebentar ya. Nah, materi ini akan dimulai dari peta konsep, kemudian sejarah, pengertiannya, dan terakhir contoh produknya. Ini dia peta konsepnya. Jadi bioteknologi dibedakan menjadi dua, mulai dari tradisional dan modern. Nah, kita di sini akan terfokus pada bioteknologi tradisional atau konvensional ya. Jadi bioteknologi konvensional khususnya pada bidang pangan. Iya. Nah, apa sih bioteknologi konvensional itu? Nah, coba, apa sih bioteknologi konvensional itu? Nah, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Nah, ternyata bioteknologi ini ya yang konvensional sudah ada sejak dari zaman sebelum Masehi. Mulai dari bangsa Mesir pada tahun 6000 sebelum Masehi, mereka membuat wine menggunakan ragi, digunakan untuk perayaan ya. Untuk orang-orang perayaan tertentu, kecuali di kalangan orang kaya yang lebih sering menyantapnya. Kemudian bangsa Romawi pada tahun 4000 sebelum Masehi, mereka menggunakan mikroorganisme untuk membuat keperluan pangan, misalnya buat roti. Dan di tahun 1500 sebelum Masehi, ya, bangsa Aztek memanfaatkan ganggang sebagai sumber makanan sehari-hari mereka. Wah, keren sekali ya. Dari sebelum Masehi sudah ada bioteknologi konvensional. Ternyata ini adalah sudah lama sekali dimulainya. Nah, kita akan membahas mengenai pembuatan keju, pembuatan roti, pembuatan yogurt, tempe, mentega, dan tapai. Ini makanan enak-enak sekali nih ya, dan tentu saja yang bergizi. Gimana cara membuatnya? Kita mulai dulu dari pembuatan keju. Nah, pembuatan keju ini menggunakan bakteri asam laktat ya. Bakteri ini fungsinya memfermentasi laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat apa yang digunakan? Yaitu dari genus Lactobacillus dan Streptococcus. Ini gambarnya. Yang sebelah kiri Lactobacillus sp, yang sebelah kanan Streptococcus sp. Nah, langkah-langkah pembuatannya, ini dia cara buat keju. Pertama, susu terlebih dahulu dipanaskan 90 derajat Celcius atau dipasteurisasikan sebelum kultur bakteri asam laktat diinokulasi atau ditanam. Kemudian, akibat aktivitas bakteri, pH menjadi turun dan mengakibatkan susu terpisah menjadi dadih yang padat. Kemudian, enzim renin dari lambung sapi muda ditambahkan untuk menggumpalkan dadih. Nah, dadih yang terbentuk dipanaskan pada suhu 32 sampai 42 derajat Celcius sambil ditambah dengan garam. Kemudian setelah itu dadihnya ditekan untuk membuang air dan disimpan agar matang. Nah, ini gambaran ketika pembuatan keju.
Jadi yang terbentuk ketika proses pembuatan keju, ini gambarannya seperti ini. Dan proses penyimpanan keju untuk menambah cita rasa, ini gambarannya seperti ini. Nah, kemudian dalam pembuatan yogurt. Nah, yogurt sendiri adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Bakteri yang digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yogurt dapat dibuat dari susu apa saja, termasuk dari susu kedelai. Nah, ini dia bakteri yang biasa digunakan, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, pembuatan yogurt ya dibuat dengan memasukkan bakteri spesifik ke dalam susu di bawah temperatur yang dikontrol dan kondisi lingkungan, terutama dalam produksi yang industri. Jadi benar-benar pembuatannya terkontrol sekali ya. Nah, bakteri merombak gula susu alami dan melepaskan asam laktat sebagai produk sisa. Keasaman meningkat menyebabkan protein susu untuk membuatnya padat. Nah, ini dia ya ketika susu ya. Ya, ini susu digunakan untuk pembuatan yogurt. Nah, ini kalau yang sudah jadi dan dikemas. Ya, ini salah satu contohnya dengan varian rasa. Nah, kemudian cara membuat mentega. Nah, mentega itu juga bahan termasuk produk pangan konvensional, bioteknologi konvensional. Pada pembuatan mentega, mikroorganisme yang digunakan adalah Streptococcus lactis dan Leuconoctus cremoris yang membantu proses pengasaman. Setelah itu, susu ditambah dengan cita rasa tertentu. Kemudian lemak mentega dipisahkan. Pengadukan lemak mentega menghasilkan mentega yang siap disantap. Nah, ini dia bakterinya ya, mikroorganismenya. Ini proses pembuatan mentega. Kemudian proses pembuatan roti. Wah, ini kegiatan yang rutin dilakukan ya. Pada pembuatan roti, biji-bijian serelia dipecah dahulu dijadikan tepung terigu. Kalau di rumah kita sudah jadi terigu ya, kita tinggal beli. Nah, terigu sendiri ditambah air untuk mengaktifkan enzim-enzim, misalnya amilase, kemudian menghidrolisis tepung menjadi maltosa, kemudian menjadi glukosa. Setelah itu ditambah dengan hamir dari Saccharomyces cerevisiae. Biasanya ini dari misalnya Fermipan, itu bahan pengembang ya. Ini dia. Sebenarnya ini adalah ragi ya. Nah, kemudian proses pembuatan roti. Nah, ini tadi ya misalnya kalau dari gandum berubah menjadi tepung dan seterusnya. Ini tentu saja kalian sudah biasa menyaksikan orang membuat roti. Bisa jadi kalian tukang buat roti ya. Oke. Yang berikutnya adalah membuat tempe. Tempe dibuat dengan cara memfermentasi kedelai yang telah dihilangkan kulitnya dengan jamur. Miselium jamur akan mengikat keping-keping biji kedelai membentuk produk seperti roti. Jadi kedelai-kedelai yang terpisah itu akan diikat oleh miselium dari jamur. Nah, jamur yang digunakan untuk fermentasi tempe itu adalah biasanya ragi ya. Raginya itu adalah sebenarnya Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, Rhizopus arisicus, Rhizopus formosynthris, dan Rhizopus chlamydosporus. Nah, ini contoh pembuatan tempe ya. Kemudian membuat tapai adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi. Di Indonesia dan negara-negara tetangganya, substrat ini biasanya berupa umbi singkong dan beras ketan. Jadi tapenya dibuat dari umbi singkong maupun bisa juga dari beras ketan. Ragi untuk fermentasi tape merupakan campuran beberapa mikroorganisme, terutama dari fungi atau jamur atau kepang ya. Seperti Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, Endomycopsis burtonoi, Mucor sp, Candida utilis, Saccharomyces fibuligera, dan Pedococcus sp. Wah, ini saya yakin kalian sering makan tape ya.
Ini pembuatan tapenya. Ini kalau misalnya dibuat dari umbi singkong gitulah ya. Nah, ternyata ada beberapa contoh yang lain dari produk bioteknologi konvensional. Sebenarnya ada lebih banyak lagi. Ada dari kecap, yaitu dari bahan dasarnya pasti kedelai, ya, bakterinya. Ada oncom juga dari kedelai, bakterinya. Bir juga terbuat dari termasuk bioteknologi konvensional. Biasanya terbuat dari bungkil tahu. Nah, ini dia gambarannya. Oke. Nah, saya ambil materi ini dari PPT-nya ini ya, sumbernya. Silakan kalian bisa download juga. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.